Okay, hello everyone. Welcome to the first video of Speak English in 10 Meetings. Nah, di program ini nanti kita rencananya akan belajar untuk bisa berbicara, utamanya berbicara bahasa Inggris dalam 10 pertemuan. Nanti akan ada 10 video dengan 5 seri freestyle learning, di mana kita akan belajar untuk membuat kalimat secara bebas, karena kita dikatakan bisa berbicara kalau kita bisa memproduksi kalimat bebas dengan baik. Gitu. Dan juga akan ada 5 thematic learning videos. Nah, dalam 5 video tematik nanti kita akan memperluas kosakata kita, biar nanti ketika berbicara itu tidak gitu-gitu aja. Nah, di video pertama ini kita akan membahas tentang apa sih masalahnya ketika kita belajar bahasa Inggris gitu, dan pendidikan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia selama ini dilaksanakan kan lama sekali ya, tapi bagaimana efektivitasnya, apakah benar-benar efektif atau tidak. Nah, jadi di video pertama ini kita akan belajar tentang permasalahan dalam belajar bahasa Inggris dan bagaimana nanti strategi kita biar tidak mengulang kesalahan yang sama, biar bahasa Inggris ini menjadi sesuatu yang mudah dan semua orang bisa berbicara. Nah, ya, ini nama saya Jotika Purnama Yuda. Saya juga mengajar di Universitas 11 Maret di program D3 Bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi untuk video ini saya memang khususkan untuk pembelajaran bahasa Inggris, terutama berbicara, dan terutama target pembelajarnya adalah ini, orang Indonesia ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kenapa sih bahasa Inggris itu sulit bagi kebanyakan pembelajar di Indonesia? Kemudian bagaimana cara mempelajarinya dengan mudah? Yang terakhir adalah bagaimana kita mulai untuk bisa berbicara bahasa Inggris dalam 10 pertemuan. Mungkin tidak ya? Nanti kita coba. Nah, ketika saya bertanya pada beberapa mahasiswa saya atau murid saya atau mereka yang belajar bahasa Inggris, apa sih susahnya bahasa Inggris gitu? Pasti ada yang bilang pronunciation-nya susah. Nah, ada yang mengatakan juga tenses atau grammar-nya susah. Ada yang mengatakan juga speaking-nya, listening-nya, writing-nya, semuanya tuh berarti. Nah, jadi di sini sebenarnya apa sih yang susah, yang menjadi masalah di Indonesia itu? Yang pertama adalah kurangnya latihan berbicara. Coba, bahasa Inggris itu kan diajarkan selama minimal SD, SMP, SMA. Itu ada 12 tahun ya. 12 tahun itu coba diingat-ingat, berapa kali kita diminta untuk praktek berbicara di kelas atau di sekolah gitu. Nah, hampir nggak pernah kan? Nah, jadi kita praktek bicara itu kalau ujian praktek saja. Ujian praktek SD, ujian praktek SMP, ujian praktek SMA gitu. Ya berarti berapa kali? 3 kali, itu pun sering ngapalin ya. Nah, jadi di sini kita hampir tidak pernah benar-benar memproduksi kalimat. Walaupun kita praktek misalnya, banyak sekali di antara kita yang ngapalin gitu. Misalnya, eee, anak SD sampai anak S3, mahasiswa S3 misalnya, ditanya, "How are you?" di Indonesia, itu pasti jawabannya apa? "I'm fine, thank you, and you?" Nah, itu kan tipikal sekali. Nah, jadi, kalaupun kita disuruh praktek, biasanya sudah ada conversation sudah jadi, kemudian kita praktek dengan, tulisan yang ada gitu. Nah, jadi di situ kita tidak benar-benar memproduksi kalimat. Ini yang jadi masalah. Jadi kebanyakan bahasa Inggrisnya orang Indonesia itu pasif. Ketika ditanya, saya yakin hampir semua orang tahu pertanyaannya ya, tapi ketika mau menjawab itu waktu loading dari otak ke mulut itu rasanya lama banget. Nah, ini yang akan kita perbaiki nanti. Bagaimana cara kita bisa memproses pesan dari otak ke mulut. Nah, yang kedua adalah grammar oriented. Jadi selama 12 tahun itu banyak dari kita yang nguplek-nguplek grammar gitu. Itu pun nguplek-ngupleknya mungkin sebatas hafalan bahwa present tense itu seperti ini, past tense itu seperti ini, future perfect dan lain sebagainya itu seperti ini. Yang menjadikan kita kadang kita mau ngomong itu takut, ini grammarnya benar nggak ya? Nah, jadi ketika itu terjadi, seringkali kita nggak jadi ngomong. Nah, jadi ini yang juga akan kita perbaiki dulu, karena biasanya kalau orang bisa berbicara, itu ada sense of language. Biasanya bahasa itu, grammarnya itu seakan-akan masuk sendiri gitu. Nah, misalnya saya sendiri, dulu ketika SMA, saya belum paham grammar, belum paham ini, tapi dari kecil sudah suka nonton film bahasa Inggris, dengerin lagu bahasa Inggris. Itu saya dites TOEFL ketika itu skor saya 530.
Dan itu saya nggak tahu alasannya kenapa. Jadi ketika ngerjain soal itu sekedar, ini kok rasanya nggak sreg gitu ya. Nah, jadi seperti itu ada sense of language. Nah, kalau ini ditumbuhkan, salah satu strateginya juga adalah membiasakan diri, itu nanti kalau kita sudah bisa berbicara, menulis itu lebih mudah. Kemudian mengerjakan soal itu juga lebih mudah. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir adalah culture. Jadi di Indonesia ini sering kita nggak punya tempat untuk praktis ya. Kalau kita praktek di kelas misalnya, itu biasanya akan apa ya, dipermalukan mungkin ya. Jadi kalau kita datang-datang gitu, "Hi guys, what's up?" Gitu, pasti teman-temannya, ah, so Inggris dan lain sebagainya ya. Jadi budaya malu ini. Nah, jadi jangan malu, istilahnya gini, keberuntungan itu adalah kesempatan bertemu kesiapan. Dan sangat banyak sekali kesempatan yang nanti datang dan salah satu syaratnya adalah bahasa Inggris, misalnya untuk beasiswa, untuk ujian pekerjaan dan lain sebagainya. Maka siapkanlah diri kita biar nanti ketika ada kesempatan datang kita beruntung. Oke, jadi ini kita kenali dulu masalahnya. Kita nggak pernah praktek, maka itu yang akan kita rubah. We will practice in this 10 series of videos. Nah, kemudian kalau tadi berbicara masalah pronunciation, masalah grammar dan lain sebagainya, sebenarnya orang Indonesia itu punya beberapa kelebihan untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama, dari segi pronunciation, orang Indonesia itu punya lidah yang terbiasa dengan hampir semua bunyi dalam semua bahasa. Misalnya, dalam bahasa Inggris sendiri, mereka tidak punya bunyi ya kan? Adanya apa? R. Nah, jadi kalau orang Inggris disuruh belajar bahasa Indonesia, mungkin mereka akan kesulitan dengan bunyi Mereka juga tidak punya bunyi nga, kayak dengan. Nah, jadi kalau mereka bilang dengan, itu pasti jadinya denggan. Biasanya seperti sungai, jadinya sunggai. Nah, sebaliknya misalnya orang Jepang itu tidak punya bunyi L. Tidak ada lalilu lelo dalam bahasa mereka, adanya rariru rero. Jadi mereka bilang hotel, itu jadinya hoteru. Nah, terus juga biasanya konsonan R itu tidak bisa langsung disambung dengan konsonan lain misalnya. Mereka nggak bisa bilang Sri. Nah, itu kan jadinya Suri, Seri, Sri, itu nggak bisa. Nah, jadi kita di Indonesia itu punya hampir semua vokal dan konsonan tadi. Seharusnya kalau orang Indonesia belajar sebuah bahasa dan mereka terbiasa, itu bisa terdengar seperti native. Nah, yang berikutnya adalah, ya kita lupa ini, bahwa grammar bahasa Indonesia dan grammar bahasa Inggris itu hampir sama persis gitu. Apa? SPOK. Nah, jadi selama ini, misalnya ini ada contoh, saya datang dari Solo. Saya bahasa Inggrisnya I, datang come dari from, Solo, Solo, sama persis. I come from Solo. Dalam bahasa Jepang berbeda misalnya. Ini bahasa Jepangnya watashi wa soro karakimashita. Saya Soro datang. Nah, jadi di sini mungkin orang-orang yang berbahasa lain itu akan kesulitan belajar bahasa Inggris. Nah, tapi seharusnya orang Indonesia bisa lebih mudah karena grammarnya sama persis gitu. Nah, kalau mudah, kenapa kok masih susah ya? Bertahun-tahun belajar masih tidak bisa. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah banyak orang yang sudah trauma atau menyerah untuk belajar. Setelah belajar bertahun-tahun tadi, tidak bisa juga gitu. Dari SD, SMP, SMA aku nggak bisa ngomong juga gitu. Bahkan ada beberapa pengalaman yang saking traumanya, mereka sudah menolak gitu. Ada dulu mahasiswa saya misalnya, saya tanya sederhana sekali gitu, where do you live? Sederhana kan? Tahu kan pertanyaannya, where do you live gitu. Nah, jawabannya apa coba? Dia menjawab dalam bahasa Jawa ya, dia menjawab mboten sakit, Pak. Nah, itu bahasa Indonesia tidak bisa, Pak. Nah, terus saya bilang gini, oh jangan jangan mboten saged dulu, jangan tidak bisa dulu gitu. Coba dengarkan pertanyaannya, where you live, itu saya buang dunya itu. Nah ini juga kunci ya, jadi fokus pada, kalau misalnya ditanya, fokus pada kata tanya, fokus pada kata kerja, fokus pada subjeknya, tinggal dibalik selesai gitu. Nah, harusnya jawabannya kan, I live. Nah, kemudian saya tanya lagi, coba, where you live? Nah, dia jawab lagi, saestu, Pak. Itu dalam bahasa Jawa artinya, beneran Pak, nggak bisa gitu. Nah, terus saya bilang gini, coba, Anda sudah lulus SMA gitu. Nah, where, masa nggak tahu where artinya apa? Di mana, oke. You artinya kamu, oke. Live, nah ketika itu dia jawab hidup.
Saya bilang, oke lah, boleh lah. Kalau ada yang bertanya, di mana kamu hidup, kamu jawab apa? Jangan pikirkan bahasa Inggrisnya dulu, pikirkan bahasa Indonesia dulu. Nah, baru kemudian dia nyantol, di mana kamu hidup? Tinggal ya Pak? Ya, tinggal. Coba, kalau kamu bahasa Indonesia, kamu jawab apa? Saya tinggal di. Saya bahasa Inggrisnya apa? I. Tinggal tadi apa? Live. Di, tahu tidak? In. Berarti kalau kamu rangkai, I live in. Nah, itu bisa. Nah, baru kemudian dia sadar, oh iya ya. Nah, jadi ini adalah contoh orang yang sudah trauma, jadi tidak lagi mau menerima ketika ada pertanyaan bahasa Inggris, bukan lagi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi sampai batuk mental itu pertanyaan. Nah, ini jadi kunci pertama adalah hilangkan itu dulu. Jadi jangan berpikir kalau apa yang sudah kita pelajari dulu ada manfaatnya, tapi kesulitannya dibuang dulu. Kita akan mencoba fresh ya, baru benar-benar kita mau menerima, kita mau menganalisa kalimat, kita mau mendengarkan gitu. Nah, permasalahan kedua adalah selain tadi kita tidak pernah praktek, itu kita hanya belajar dari sumber tertulis, kita nguplek-nguplek buku gitu. Coba sumber listening kita misalnya itu hanya dari guru. Jarang sekali kita menonton sumber audiovisual di mana kita bisa melihat konteks, di mana kita bisa mendengarkan native berbicara. Ini juga salah satu penyebab kenapa listening score itu salah satu yang paling susah ditingkatkan di Indonesia karena listening score itu memerlukan pembiasaan dan itu tidak bisa instan. Nah, ini jadi kita belajar hanya dari sumber tulis. Kalaupun kita bisa menulis, itu belum tentu kita bisa bicara. Misalnya kita punya sahabat pena gitu, kita saling bertulis email atau mungkin kita chatting gitu, kita menulis ice cream dan tulisannya sama, dia paham, tapi begitu ketemu kita bacanya icet ceream gitu. Nah, mungkin teman kita tidak akan paham ketika bertemu. Nah, jadi fokus pada speaking dulu, baru kemudian nanti kita bisa expand ke skill yang lain. Nah, kemudian tidak terbiasa membuat kalimat secara mandiri, ini tadi sudah kita bahas ya, jadi tentang ketika kita diminta untuk membuat berpraktek itu ternyata biasanya kalimatnya sudah saklek gitu. Kayak tadi how are you tadi selalu dijawab I'm fine. Padahal ada banyak alternatif kan, bisa I'm very well, great. Nah, ini akan kita bahas di video tematik pertama nanti. Nah, jangan sampai kalau nanti kita jadi lepas konteks, kita lagi sakit, keringat dingin, bed rest gitu ditanya, how are you today? I'm fine. Kan nggak masuk ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak terbiasa membuat kalimat dengan struktur SPOK yang baik. Menyadari ini saja itu sudah akan sangat membantu kita dalam membuat kalimat, dalam berbicara nantinya. Nah, kita bahas lebih lanjut untuk masalah ini. Nah, langkah pertama adalah biasakan membuat kalimat dengan SPOK yang baik. Misalnya, coba terjemahkan, pesan minum 2. Nah, agak susah kan kalau kita nggak baca ini, order 2 drinks, dan ini juga nggak enak juga kan. Karena kalimat ini kehilangan apa? Nggak ada subjeknya. Nah, coba untuk yang sebelah kanan gitu. Saya ingin memesan 2 minuman. I ingin memesan order 2 minuman, 2 drinks. I want to order 2 drinks. Jauh lebih mudah. Nah, kalaupun nanti masih salah, misalnya I want order 2 drinks, masih bisa dipahami kan? Nah, jadi bahasa itu communicative and communicable, jadi mudah untuk dipahami sebenarnya. Kalaupun salah, mereka juga akan maklum karena itu bukan bahasa ibu kita gitu. Kalau speaking tidak, ya grammar nantinya akan masuk tapi belum prioritas nanti. Kecuali kalau nanti kita akan belajar advance untuk tes atau untuk English for specific purpose, nanti baru kita akan naikkan levelnya. Gitu. Nah, tapi untuk awal-awal jangan takut dulu, buat kalimat dengan SPOK yang baik dulu. Selama SPOK-nya bagus, itu akan mudah bahasa Inggrisnya. Nah, sama kayak misalnya ada bule datang ke Indonesia gitu kan, ketika mereka bilang, saya sudah 2 minggu meninggal di Indonesia. Nah, itu salah kan? Yang benar apa? Tinggal kan? Nah, tapi di sini kita maklum kan, sebagai orang Indonesia, itu bukan bahasa dia gitu. Nah, kemudian contoh lagi misalnya, who is your favorite singer? Ada yang bilang Raisa gitu. Nah, kemudian ditanya lagi, why do you like Raisa? Orang Indonesia biasanya ngomongnya karena cantik. Nah, ini di Inggris kan juga nggak enak banget, because beautiful. Gitu. Nah, jadi di sini ada yang hilang lagi apa? Subjek.
Minimal kita bilang karena dia cantik itu mudah. Because she is beautiful. Atau yang lebih komplit misalnya, saya menyukai Raisa karena dia cantik. I like Raisa, atau nanti bisa kita ganti I like her because she is beautiful. Nah, ini jauh lebih mudah. Dan juga memberikan kita waktu untuk mengira-ngira nanti setelah kata ini apa ya bahasa Inggrisnya gitu. Nah, jadi kunci pertama adalah biasakan, pikirkan dulu, fokus pada pesan ya. Jadi ketika kita ditanya atau kita mau ngomong sesuatu, jangan panik dulu. Jangan panik dengan bahasa Inggrisnya, tapi pikirkanlah pesannya apa. Kalau ini bahasa Indonesia kita ngomong apa. Kalau belum bisa diinggriskan, berarti kemungkinan kalimat kita tidak SPOK. Nah, kita lanjutkan. Ini ya, dicatat ya. Bahkan saya bisa memberikan contoh yang lebih advance. Misalnya gini, dalam sebuah presentasi ya, kalau yang mahasiswa mungkin atau yang SMA, atau bahkan pekerja pun akan sering presentasi, mungkin memimpin rapat. Selama SPOK-nya baik, itu bahasa Inggrisnya mudah. Misalnya, selamat pagi semuanya, good morning everyone. Hari ini saya akan mempresentasikan paper saya tentang today I will present my paper about bla bla bla. Di presentasi kali ini saya mempunyai 5 poin. In this presentation I have 5 points. Poin pertama adalah the first point is, poin kedua adalah the second point is, poin ketiga adalah the third point is, dan seterusnya. Sekarang saya akan memulai poin pertama saya tentang now I will start my first point about bla bla bla. Itu tadi poin pertama saya, that was my first point. Sekarang saya akan melanjutkan ke poin kedua saya tentang now I will continue my second point about bla bla bla. Itu tadi poin ketiga saya. Nah, itu tadi presentasi saya, that was all of my presentation. Ada pertanyaan? Is there any question? Nah, mudah kan? Nah, jadi sadari ini, ketika ngomong jangan panik dulu, tapi pikirkanlah SPOK-nya yang baik. Tidak harus cepat, sebaiknya jelas gitu. Nah, jadi ini ya, sadari ini maka berbicara bahasa Inggris akan jauh lebih mudah. Nah, lagi ya, jadi ketika kita mau berbicara bahasa Inggris, bagaimana? Ya, yang pertama ngomong aja gitu. Ini seperti berbicara, bahasa adalah bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu fungsinya sama, menyampaikan pesan. Jadi fokus pada pesannya dulu. Logikanya kalau sudah ada pesannya, sudah ada, kalau dalam bahasa Indonesia saya ngomong apa, itu ada pesan yang bisa diterjemahkan gitu. Tapi kalau kadang kita langsung mikir bahasa Inggrisnya, bagi pemula mungkin, itu langsung tidak tahu katanya, langsung panik dan mentok gitu. Ujung-ujungnya tidak jadi berbicara ya. Nah, kemudian, jadi tidak apa-apa untuk awal kita pikir pesannya dulu, fokus dulu. Kalau belum bisa diterjemahkan, berarti periksa SPOK-nya dulu. Nah, orang Indonesia itu paling sering lupa menggunakan subjek seperti tadi ya, pesan minum 2 karena cantik, nah seperti itu. Kemudian, gampangnya kalau kita mau ngomong sesuatu, mulailah dari sesuatu itu. Kalau itu sebuah pertanyaan tentang you, maka jawabannya dimulai dengan I. Kalau itu tentang suatu topik, misalnya the game, the event, atau apapun itu, biasanya dimulai dengan subjek. Kecuali nanti kalau yes or no question ya, dimulai dengan yes atau no. Oke. Nah, kemudian mulainya bagaimana? Yang pertama, pastinya untuk bisa berbahasa kan kita perlu tahu struktur bahasa yang paling dasar. Gitu. Tidak perlu terlalu jelimet tentang masalah tenses dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tetap akan kita bahas, tapi di awal itu seperti tadi ya, yang paling dasar adalah tentang SPOK tadi. Nah, kemudian yang kedua, mulai dari bahasa sehari-hari. Logikanya kalau kita bisa berbicara sehari-hari, kita sudah punya something to start with. Gitu. Nanti kalau misalnya ada tambahan kata yang sulit, itu tidak terlalu kompleks lagi. Paling nambah 1-2 sehari kan tidak masalah. Gitu. Nah, yang terakhir, selalu ada target, kemudian ada tindakan. Nah, tindakannya apa? Ya latihan dan dimulai, dan harus ada target. Hari ini saya mau tahu semua vocab tentang apa. Nah, seperti itu. Kita mulai dari sentence structure-nya tadi. Tadi sudah dibahas ya, bahwa sentence structure yang basic dalam bahasa Inggris itu hampir sama dengan bahasa Indonesia. Di situ ada subject, predikat, complement. Nah, complement minimal ada subject, predicate ya. Nah, complement itu ada 3, bisa objek, bisa adjective, bisa adverb. Nah, jadi nanti macam-macam. Objek itu sama dengan subjek ya.
tapi di belakang sebagai sesuatu yang dikenai pekerjaan. Nah, kemudian adjektif, kata sifat, adverb, keterangan. Ada adverb of place, adverb of manner, adverb of time. Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi kita fokus pada yang sederhana dulu, biar tidak trauma lagi ya. Baik. Nah, subjek dan objek itu yang paling dasar adalah seperti dalam bahasa Indonesia itu noun biasanya. Noun itu apa? Ya, noun itu apa dalam bahasa Sunda ya. Jadi kalau ditanya noun itu seperti benda gitu, apa gitu. Nah, jadi noun itu kata benda. Nah, yang perlu kita ingat dalam bahasa Inggris, noun itu tidak hanya benda yang fisik gitu, ada concrete noun, itu ada table, chair, building, man, woman, etc. Tapi juga abstract noun, kata benda yang tidak terlihat gitu, kayak development, love, speed, itu kan tidak ada wujudnya. Gitu. Nah, tapi itu kata benda. Cirinya apa? Kata benda itu bisa diberikan sifat. Misalnya, good development, fast development, crazy love, fast speed, low speed. Nah, maka semua yang bisa diberikan sifat itu kata benda. Nah, kalau sudah diberikan sifat, itu jadinya apa? Jadinya frase. Nah, ini adalah salah satu yang berbeda dari bahasa Indonesia adalah pada tataran frase. Kalau di Indonesia, frase itu diterangkan-menerangkan, bendanya dulu, baru kata sifatnya dulu. Dalam bahasa Inggris dibalik, menerangkan, diterangkan. Ya. Misalnya ada meja tua, mejanya dulu yang diterangkan, bendanya. Tua adalah kata yang menerangkan meja tadi. Dalam bahasa Inggris, tuanya ke depan, old table. Gadis cantik, cantiknya ke depan, beautiful girl. Akuntan profesional, professional accountant. Nah, jadi ketika kita mau berbicara dan menggunakan frase, jangan lupa untuk dibalik. Sederhananya itu dulu. Jadi kayak guru matematika bukan teacher matematik ya, mathematic teacher. Oke. Okay? Perawat profesional, professional nurse. Oke, okay. Nah jadi seperti itu. Nah, selain noun dan phrase, kata benda dan kata benda yang sudah diterangkan biasanya oleh adjektif. Nah, ini juga kalau kalian pengen tahu kata sifat, satu, semua yang bisa disangatkan. Sangat cantik, sangat jauh, sangat keras, sangat mudah, sangat susah. Atau tunjuk satu benda, meja misalnya, namakan sifat-sifatnya. Tunjuk satu orang, namakan sifat-sifatnya. Dia tampan, dia pintar, dia dermawan, dan lain sebagainya. Meja misalnya, mejanya besar, kecil, tua, muda, nggak ada muda ya, baru. Mejanya baru, mahal, murah, dan lain sebagainya. Selain itu kata ganti. Nah, ini juga salah satu yang wajib ketika belajar suatu bahasa apapun itu dimulai dari noun, pronoun, kita mulai dari kata ganti. Saya yakin sudah familiar dengan ini. Nah, cuma yang perlu diingat dalam bahasa Inggris, pronoun itu sebagai subjek dan objek banyak yang berbeda. Nah, Dewi, Ayu, he, she, it. Dewi, Ayu, he, she, it. Nah, itu subjek saja. Objeknya, I menjadi me, you-nya tetap, we menjadi us, they menjadi them, he menjadi him, she menjadi her, it-nya tetap. Prakteknya misalnya, I love you dibalik menjadi you love me. Tidak boleh you love I. Karena I adalah subjek, tidak boleh di belakang. Nah, kalau you love her, kemudian she loves him, ambiar ya. Oke. Nah, jadi diingat, Dewi, Ayu, he, she, it cuma di depan, me, you, us, them, him, her, it di belakang. Ini sederhana, tapi sesederhana apakah sering muncul? Sering dalam soal, mungkin soal TOEFL pun sering ya. Misalnya kita pakai ada him di depan kalimat, maka itu langsung salah. Gitu. Nah, memahami ini mungkin nanti akan membantu kita juga meningkatkan skor. Nah, kita lanjut. Nah, predikat. Dalam bahasa Inggris, gampangnya ada dua jenis predikat, yaitu verb atau to be. Kalau kalimat punya verb, jangan menggunakan to be. Ya, nanti ada pengecualian, tapi di awal ini, kita berpikir yang simpel dulu, biar bisa dapat dulu, nanti kita perbaiki di video-video berikutnya. Karena kalau kebanyakan mikir sebelum berbicara, itu nanti jatuhnya seperti dulu lagi ya, nggak jadi berbicara. Nah, jadi ada verb itu semua kata kerja, study, make, do, eat, go, etc. Kemudian ada to be. To be ada banyak, ya, tapi kita pakai yang present dulu, yaitu is, am, sama are. Sederhananya gini, kalau ada verb, jangan pakai to be, kalau tidak ada verb, pakai to be. Contoh.
Saya belajar di UNS. Di sini ada kata kerja belajar. Maka tidak boleh I am, langsung I study, tanpa to be. Tidak boleh I am study. Tapi kalau saya siswa UNS, nah di sini tidak ada kata kerja. Maka kita perlu to be, dan to be untuk I adalah am. I am UNS student. Atau I am a student in UNS. Nah, kemudian dia bekerja sebagai teller. Ada kata kerja bekerja. Maka langsung she works as a teller. Nah, diperhatikan ya, di sini she works as a teller, beda dengan I study tadi. Nah, nanti kita belajar tentang present sama past, yang lebih lagi nanti di video kedua. Tapi sederhananya ini, kalau ada verb, pakai verb. Kalau tidak ada, baru pakai to be. Nah, kalau dalam spoken kan nggak gitu jelas juga misalnya, dan tidak masalah juga gitu. Kita pakai verb 1 atau verb S, tapi nanti kalau kita mau professional English, kita akan perbaiki. Gitu. Nah, dasarnya ini. Dia seorang teller, tidak ada kata kerja. She is a teller. Kalau jamak ya they are tellers. Nah, jadi salah satu ciri lagi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kalau ada kata benda tunggal dan dia bisa dihitung, maka biasanya wajib menggunakan artikel a atau an. Tapi kalau jamak bisa dihitung, bisa tanpa artikel. They are tellers, tapi kalau she is a teller. Nanti kalau kata bendanya itu menggunakan vokal, misalnya engineer, I am an engineer, pakai an. Nah, lagi ya, kamu cantik. Cantik bukan kata kerja, kita bisa sangatkan, sangat cantik. Kata sifat kan, maka menggunakan are. You are beautiful. Tapi kalau kamu mempunyai wajah cantik, you have a, wajahnya satu kan, a beautiful face. Wajah cantik-cantiknya ke depan, frase, diingat lagi tadi. Nah, jadi kalau saya belajar, saya sekolah, I study, I am study salah. I am a student. Nah, saya datang dari Solo, I come from Solo, atau I am from Solo. I am come from salah. Oke? Okay? Nah, kembali lagi. Jadi sederhana kan? SPOK. Kalau ada verb, ya verb. Kalau nggak ada, pakai to be. Itu saja. Oke? Okay? Nah, kemudian mulainya bagaimana? Mulai dengan bahasa sehari-hari gitu. Saya sederhananya kalau ada yang belajar, saya minta untuk coba biasakan atau usahakan untuk bisa menceritakan semua kegiatan dan semua benda yang berkaitan dengan aktivitas kita dari bangun sampai tidur lagi. Kalau itu sudah bisa nalarnya, kita sudah bisa berbicara sehari-hari. Gitu. Nah, jadi nanti kalau ada tambahan kata yang sulit, kita sudah punya modal yang tidak bisa mencerna semuanya. Dan memulai sesuatu dari diri kita itu relevan sekali. Tidak mungkin kita belajar misalnya, oke, ini ada 200 kosakata baru atau 1000 kosakata baru, harus hafal, besok kita ketemu lagi harus sudah melotok di luar kepala, itu hilang maksudnya. Nah, jadi kalau seperti itu, satu itu nggak relevan dengan kehidupan kita, maka pasti gampang lupa. Gitu. Bisa-bisa nanti minggu depan kita ketemu, pandangannya kosong gitu ya, buat ngapalin tadi. Bahkan tidak tahu artinya apa, penggunaannya bagaimana. Nah, jadi seperti itu, mulailah dengan bahasa sehari-hari. Dari momen kita bangun sampai momen kita tidur lagi nanti. Nah, subjek dan objek berarti apa? Berarti benda-benda semua yang kita pakai gitu. Di kamar kita ada apa saja. Pronoun siapa saja. Ya, tadi kalau pronoun wajib semuanya ya, karena itu masih manusiawi untuk dihafalkan. Di kamar kita ada apa saja, apa yang kita bawa ke sekolah, apa yang kita bawa kuliah, apa yang kita bawa kerja, ketika kita bekerja kita menggunakan apa saja. Nah, itu relevan dan saya rasa kalau relevan itu mudah dipelajari dan akan ingat, tidak lupa begitu. Nah, kemudian gunakan tadi kata-kata benda tadi, kita langsung jelaskan frasenya. Kalau kita membahas tentang laporan, itu laporan yang bagaimana? Laporan tahunan, laporan bulanan, laporan mingguan, itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, jadi sesuatu yang dekat dengan kita akan mudah kita hafalkan, dan itu yang kita perlukan kan, kalau nanti nambah ya tidak terlalu banyak gitu. Nah, kemudian predikat berarti kata kerja dari kita bangun sampai tidur lagi. Nah, apa saja yang kita lakukan? Kita mulai dari yang sederhana, bangun, sarapan, pergi kerja, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti kita expand, kita sadar bahwa dalam satu kata kerja itu masih banyak kata kerja lain. Misalnya ketika makan, gitu ya, eat, gitu, atau have breakfast. Ketika makan kita ngapain?
kita mengunyah, kita minum, kita menelan, kalau bahasa kita bersendawa, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Nah, tapi kita mulai dari yang sederhana dulu, minimal kata kerja yang umum dulu dari bangun sampai tidur lagi, baru kemudian kita expand dengan kata-kata yang lebih spesifik. Karena kata-kata yang spesifik ini biasanya tidak diajarkan di kelas, tidak diajarkan di sekolah-sekolah, di kuliah gitu. Tapi ketika kita turun ke masyarakat, berhubungan langsung dengan bahasa Inggris, itu muncul gitu. Nah, ini sering terjadi. Kalau to be tadi ya, yang present sama past dulu minimal ini nanti kita pelajari lebih lanjut di video berikutnya. Nah, kemudian ingat lagi prinsipnya tadi. Kalau SPOK pasti mudah. Misalnya, saya bangun pukul 5. I get up at 5. Kemudian saya mandi. Then I take a shower. Setelah saya mandi, saya sarapan dan bersiap untuk pergi ke. After I take a shower, I have breakfast and get ready to go to bla bla bla. Nah, untuk awal ini mungkin kita belum menyingkat, tapi nanti di video ketiga kita bisa menyingkat. Misalnya kalau orang Indonesia kan sering bilang setelah mandi, nah itu nanti ada caranya sendiri. Tapi untuk awal ini kita fokuskan ke SPOK dulu, biar terbiasa dulu. Nah, misalnya aktivitas di sore hari. Di sore hari, jika saya tidak sibuk, in the afternoon, sibuk itu kata sifat, bisa disangatkan, maka perlu to be ya. If I'm not busy, saya biasanya nonton TV bersama keluarga. I usually watch TV with my family. Nah, jadi perhatikan lagi, kalau SPOK itu mudah. Jadi kalau nanti ketika mencoba untuk bercerita tentang kegiatan sehari-hari, dan tidak bisa menerjemahkan atau kesulitan, maka ingat dulu, subjeknya sudah belum? Nah, biasanya seperti itu. Dan perhatikan juga ada verb-nya tidak. Nah, belajar apapun itu harus ada target ya, harus ada target, harus ada tindakan. Nah, kalau dalam belajar bahasa Inggris yang pertama, minimal kita bisa daily English dulu, bahasa Inggris yang dipakai sehari-hari, kemudian semua verb, semua noun, semua adjektif yang biasa kita pakai, and then you can expand your vocabulary, and then if you want to use it professionally, then we will move to English for specific purposes according to your field of expertise, your job, or your major in school and college. And then after that, if we are used to making good sentences, I believe all of us can speak English professionally. Yeah. And the last, as a summary, if you want to speak English, first, don't panic. Okay, if you want to speak, think in your head, what is the message? And then focus on the message. In Bahasa, it's okay, because language is a means to deliver messages. Okay, and then arrange your messages in good SPOK. If you find difficulties to speak, probably your sentence is not well arranged. Okay, so think, what is the subject? What is it about? And then make a good sentence. Simple sentences are okay. It's better to make to speak in simple sentences, but clear. And then start speaking. Practice. You understand what I'm saying, right? So actually, if your mind doesn't reviews of what people are saying, and then you can focus on the message, and then you can be calm, then speaking English is very easy. So this is the first video. Start practicing, start telling about your daily activities, start knowing the nouns of your everyday objects, and that's it. I'll see you in the next video. Thank you.